Salam sejahtera. Eh, Perkenalkan, nama saya Alberto Bertolomeus Raru, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Sosiologi, semester 5, kelas A, dengan NIM 1903030300009. Saya akan menjelaskan review buku ke-6 dari mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Yang pertama, penyelidikan kuantitatif kritis eksperimental. Dalam bab ini mendemonstrasikan bagaimana penulis pertama, Travis, menggunakan kerangka materialis dan posthumanis baru untuk melakukan studi empiris yang diinformasikan secara filosofis tentang identitas birasial hitam putih. Dalam studinya, Travis mengambil kerangka filosofis materialisme baru dan posthumanisme untuk mengkritik dan mengembangkan pemikiran tentang metode kualitatif humanis untuk memungkinkan penjelasan baru tentang identitas birasial yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian kualitatif dan kuantitatif tentang birasialisme hingga saat ini mengonsumsi rasa diri birasial yang terpadu dan stabil dan mengabaikan peran ontologis penting dari metodologi dan metode penelitian dalam pembentukan identitas birasial. Teori-teori posthumanis dan materialis baru menawarkan kritik penting terhadap asumsi ini, dan dengan memanfaatkannya, kami berusaha memahami serangkaian kemungkinan yang berbeda untuk identitas ini dalam penelitian psikologis. Untuk tujuan ini, kami menggunakan realisme agenial untuk memberikan kerangka teoritis yang dapat digunakan untuk memandang birasialitas sebagai multiplisitas penampilan identitas. Yang kedua, menguji materialitas dari pengalaman partisipan dan penelitian. Dan yang ketiga, menjelaskan cara-cara di mana hasil terjerat dengan cara mereka diproduksi. Tujuan studi Travis adalah untuk menguji pembicaraan identitas dan penampilan subjek atau identitas dari 5 individu birasial hitam putih selama wawancara terstruktur dan melalui kuesioner psikologis. Kami menyajikan metodologi penelitian ini, eksperimental, kritikal kualitatif, inquiry, dan konsep keterikatan dan yang bertujuan bersama-sama sebagai contoh penelitian empiris posthumanis. Yang kedua, humanisme, posthumanisme, realisme ageinal, dan penelitian pasca kualitatif. Studi birasial Travis dan teori kami tentang ECKI dan keterjeratan yang bertujuan didasarkan pada posthumanisme dan materialisme baru. Posthumanisme bukanlah kerangka kerja terpadu dan telah diistilahkan dengan beragam istilah. Pasca representasi, empirisme baru, pasca konstruksionisme, materialisme feminis, giliran ontologis, di antara label lainnya. Penulis yang menulis dalam nada yang sama tetapi mendahului penanaman proyek-proyek ini secara retrospektif dimasukkan dalam tradisi ini. Sejauh mana masing-masing istilah ini mengembangkan tradisi yang sama tidak pasti karena masing-masing proyek komponen menggunakan metode teori dan tujuan individu mereka sendiri. Sementara komparabilitas teori dan proyek-proyek ini masih dalam perdebatan, semua orientasi ini sama-sama berusaha untuk mendesentralisasikan subjek manusia sebagai agen tunggal dan mempromosikan peran material dalam analisis dunia sosial. Untuk bab ini mengambil istilah posthumanisme dan materialisme baru untuk menggambarkan kerangka teoritis saat ini dan yang akan datang untuk memfasilitasi komunikasi sambil mengakui dalam melakukannya
kami berisiko menekan perbedaan penting antara proyek-proyek ini. Humanisme secara historis dimulai sebagai mekanisme pembuatan batas untuk menarik perbedaan biner antara manusia, dilihat sebagai rasional, agentif, dan mampu refleksi diri, dan non-manusia dilihat dari lebih sedikit dan tanpa kekuatan agensi. Perbedaan ini menyiratkan dan terus mempertahankan hubungan kekuasaan yang ada, di mana manusia memiliki hak untuk mendominasi yang bukan manusia. Tradisi humanis memusatkan agensi pada individu dan memperdaya kepercayaan pada diri manusia sebagai entitas yang masih ada dan terus-menerus mengintegrasikan dengan seperangkat karakteristik statis seperti jenis kelamin, kelas, ras, orientasi seksual. Keyakinan hegemonik pada manusia sebagai agen tunggal memikirkan dunia material dalam produksi makna dan di luar ini memperlakukan pemisahan palsu manusia dari dunia sosial materialnya. Posthumanisme dan kerangka materialis baru menyerang metode tradisional ini dan kepercayaan mereka yang diterima begitu saja pada diri manusia yang ada, stabil dan reflektif. Namun dalam beberapa tahun terakhir tentang teoritis dan filosofis terhadap humanisme ini berbalik pada penyelidikan kualitatif itu sendiri. Penyelidikan pasca kualitatif dihasilkan mengambil tantangan ini untuk menanyakan apa yang datang setelah untuk penelitian kualitatif, serta untuk membawa agensi materialitas menjadi bantuan yang tajam. Melalui realisme agen barat, Travis menggunakan metode untuk menunjukkan bagaimana mereka terlibat dengan objek studi mereka. Penelitian ini menitikberatkan pada kinerja identitas ras dalam interaktivitas dengan proses penelitian dalam penelitian. Yang ketiga, penelitian gender dalam pendidikan lingkungan. Menerapkan teori dan metode penelitian feminis di banyak bidang penelitian pendidikan bukanlah hal baru. Terlepas dari relevansinya yang jelas dalam bidang pendidikan lingkungan dan masalah penelitian pendidikan lingkungan hidup, pendekatan gender dan feminis yang tidak bermasalah jarang terjadi. Namun ketika diterapkan ada pengakuan yang memungkinkan atas ketidakhadiran perempuan dari diskusi yang membingkai lapangan dan dampak krisis lingkungan seperti perubahan iklim terhadap kehidupan perempuan. Hal ini terutama terjadi pada perempuan yang terpinggirkan karena kurangnya pendidikan, kemiskinan dan ketidakberdayaan dan diskonstruksi sebagai korban degradasi lingkungan. Analisis ekofeminis muncul dari persimpangan penelitian feminis dan berbagai gerakan untuk keadilan sosial dan kesehatan lingkungan. Eksplorasi yang mengungkapkan peningkatan terkait gender, ekologi, ras, spesies, dan bangsa. Ini terkait erat dengan teori materialis baru dan dapat digunakan sebagai strategi untuk mengganggu praktik yang diinformasi dalam pendidikan lingkungan. Syarat ekofeminis diciptakan oleh Françoise Beaune dalam bukunya Le Féminisme ou la Mort pada tahun 1974. Itu dimaksudkan untuk mewakili potensi perempuan untuk membawa revolusi ekologi untuk memastikan kelangsungan hidup manusia di planet ini. Revolusi ekologi seperti itu akan memerlukan hubungan gender baru antara perempuan dan laki-laki dan antara manusia dan alam. Hal ini dilihat dari Merchant tahun 1990 halaman 100. Fokus ekofeminisme adalah pada bagian apa yang Martkel pada tahun 2008 sebut ideal hegemonik yang ditinggikan secara budaya. Maskulinitas dipromosikan melalui serangkaian dualisme yang saling terkait seperti pikiran atau tubuh, akal atau alam, maskulin atau feminim, atau manusia atau alam.
Analisa ekofeminis muncul dari persimpangan penelitian feminis dan berbagai gerakan untuk keadilan sosial dan kesehatan lingkungan. Eksplorasi yang mengungkapkan penindasan terkait gender, ekologi, ras, spesies, dan bangsa ini terkait erat dengan teori materialis baru dan dapat digunakan sebagai strategi untuk mengganggu praktik yang dinormalisasi dalam pendidikan lingkungan. Syarat ekofeminisme diciptakan oleh Francoise de Eaubonne dalam bukunya. Baik ekofeminisme maupun feminisme material baru menggeser penekanan dari manusia sebagai pusat dan mengusulkan bahwa segala macam tubuh, objek, dan benda memiliki agensi dalam konfederasi pembuatan makna. Ini ucap Taylor dalam Pers. Bahwa biner antara manusia dan alam perlu dibubarkan adalah tema umum di banyak tulisan materialis dan ekofeminis baru. Sebagai Merchant 2016 berpendapat, alam menjadi post-natur dengan cara yang begitu mengaburkan perbedaan manusia atau alam, sehingga membuat satu post-human natur yang interaktif, saling berpengaruh, dan saling bergantung satu sama lain. Hubungan baru antara manusia dan alam berdasarkan gagasan tentang alam, yang atom seperti Barat 2007, dan materialis baru lainnya, Merchant 2016 juga mengacu pada dunia pasca manusia dan cara yang berbeda dalam mengkonseptualisasikan alam, di mana kekuatan pencipta yang membawa dunia beradab oleh manusia menjadi kekuatan yang kacau dan tak terkendali yang membongkarnya dari posisi ini. Merchant pada tahun 2016 berpendapat bahwa paradigma baru membutuhkan konseptualisasi konsep baru seperti alam. Sekian review dari buku ke-6 mata kuliah metode penelitian sosial. Terima kasih.